Teman-teman yang terhormat, selamat datang. Hari ini kami mengadakan webinar berikutnya. Nama saya Ognev Alexey, SEO Ekosistem DJU. Hari ini kami akan berbicara tentang peristiwa terbaru dan isu-isu yang menjadi perhatian audiens kami. Mari kita bicarakan tentang rencana untuk bulan Agustus, karena selain acara bulan Juli, yaitu putaran ekstra Drop X, acara yang berlangsung di setiap proyek ekosistem, kami memiliki banyak acara yang sudah direncanakan untuk bulan Agustus dan September. Kami akan mencoba membahasnya secara singkat sekarang. Dan seperti biasa, mungkin bagi audiens baru yang bergabung dengan kami dalam jumlah yang banyak, 3 bulan terakhir, mulai dari Mei hingga Juli, sekarang Juli akan segera berakhir. Kami melihat lonjakan minat yang besar terhadap proyek ini. Dan itulah mengapa di webinar saya juga memberikan semacam tamasya ke dalam ekosistem. Saya mencoba menyampaikan informasi sedemikian rupa sehingga para peserta baru kami, para pengguna, ketika mereka mengikuti webinar, mereka memiliki kesempatan untuk mengorientasikan diri mereka sendiri dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan dari saya semacam tamasya ke dalam peristiwa-peristiwa terkini, ke dalam tujuan, rencana-rencana, beberapa titik daya tarik perhatian yang relevan bagi mereka. Dan juga mendapatkan arah tentang kemana harus pergi selanjutnya untuk mempelajari proyek, webinar apa yang harus ditonton, apa acara utamanya, dan mengapa mereka ada di sini sekarang. Dan ini adalah tindakan wajib selama 3 bulan ini. Saya dan tim saya mencurahkan banyak waktu untuk ini, dan postingannya bersifat umum, sehingga pendatang baru dapat mengorientasikan diri mereka sendiri dan faktor keseluruhan untuk pertumbuhan audiens dan pemahamannya tentang proyek yang telah lama kami pilih. Sekarang menjadi yang paling relevan karena orang-orang baru datang. Mereka datang dengan cara yang berbeda dan bahkan mungkin dengan permintaan yang juga sangat berbeda. Dan itu selalu baik untuk proyek. Dan itu termasuk proyek kami. Mungkin beberapa pemikiran pribadi saya tentang kemana komunitas semacam itu akan berkembang dan bagaimana ekosistem DJU dapat mempengaruhi evolusi ini. Katakanlah, untuk membawa komunitas ke kondisi yang disadari, untuk memahami pentingnya. Saya telah membicarakan hal ini beberapa webinar yang lalu, dan saya juga sarankan Anda semua untuk menontonnya juga. Tetapi, secara keseluruhan, ramalan tersebut menjadi kenyataan. Hal ini pasti sangat menyenangkan. Sekarang saya akan mencoba berbicara dalam mode percakapan tentang apa yang sebenarnya kami lakukan selama bulan Juli, keputusan apa yang dibuat, mengapa keputusan ini dibuat, dan bagaimana reaksi khalayak terhadapnya. Hasil apa yang kami dapatkan dari hal ini dan bagaimana keputusan yang dibuat sekarang akan dibongkar di masa depan, dan kemana kami akan menarahkan perhatian kami juga. Pertama, pada tanggal 30 Juni, kami menyelesaikan penjualan saham. Kami menerima banyak sekali pendaftaran. Lebih dari 12.000 orang baru mendaftar pada bulan Juni. Lebih dari 2.700 investor baru dan banyak sekali permintaan bantuan. Saya mendaftar sehari yang lalu. Saya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saya sudah mengetahuinya. Saya ingin berinvestasi. Aplikasi semacam itu. Kami memiliki lebih dari 2.000 aplikasi di tim dukungan dan dalam pesan pribadi, dalam chat kami, ada dimanapun kami bisa. Mereka adalah orang-orang baru yang datang kepada kami karena ada banyak sekali aktivitas dari komunitas kami dalam perluasan ini. Mereka berhasil naik ke gerbong terakhir. Kami tentu saja berasumsi bahwa akan terjadi kesibukan, bahwa ini akan menjadi sangat serius. Kami mungkin tidak memperhitungkannya. Itulah sebabnya jelas itu mungkin keputusan yang paling tepat dan seimbang untuk mengumumkan babak tambahan dan mengadakannya dalam mode terbatas itu. Ini pasti adalah kesempatan terakhir untuk menjadi co-pemilik. Artinya, jika Anda mendaftar sekarang, buatlah keputusan dengan cepat. Jika Anda mendaftar pada bulan Juni, pada bulan Juli, Anda sekarang memiliki kesempatan terakhir untuk membeli paket sekuritas ekosistem DJU. Ini bisa menjadi minimum, misalnya $250 Amerika Serikat, mungkin maksimum sekitar $30.000 Amerika Serikat. Kami memiliki batas per orang saat itu.
Mungkin paket awal. Kami memiliki paket untuk mereka yang belum pernah berinvestasi sebelumnya. Paket tersebut ada di bagian tugas bonus pada paket sebesar $10. Ini adalah jalan masuk yang mudah, kesempatan yang mudah bagi seseorang untuk masuk ke dalam ekosistem DJU dan mendapatkan drop. Saya akan membicarakannya sekarang juga. Mungkin dalam urutan seperti itu. Jadi keputusan penting pada bulan Juli adalah babak tambahan itu. Ini adalah jumlah saham yang terbatas, saatnya untuk menjadi kopemilik ekosistem DJU. Apa yang perlu diperhatikan? Di akun pribadi, saya tidak ingat untuk beberapa bulan yang lalu ada kesempatan untuk mengembalikan cicilan. Artinya Anda masuk, melakukan sejumlah pembayaran dan mengembalikan cicilan Anda. Dan perusahaan menemui Anda di tengah jalan, memahami semua situasi kehidupan dan sebagainya. Kesempatan ini akan ditutup. Dan pada bulan Juli adalah bulan terakhir, waktu Anda bisa mengembalikan cicilan Anda hanya dengan sekali klik, dan tidak mungkin untuk melakukannya lagi pada masa depan. Pertimbangkanlah hal ini, dan yang paling penting mengingat fakta bahwa 10 juta saham yang telah kami alokasikan untuk babak ekstra, termasuk di dalamnya cicilan yang dikembalikan oleh orang-orang. Tentu saja mungkin terdengar seperti semua orang akan terburu-buru mengembalikan cicilannya. Hal ini tidak selalu terjadi. Kami mencatat beberapa puluh, bahkan terkadang sampai 100 cicilan per bulan, ditambah dengan beberapa orang yang berhenti membayar pada saat itu dan seterusnya. Jadi ini adalah proses yang saling melengkapi, yang tidak selalu mempengaruhi jumlah total saham yang terjual, tetapi memberikan kesempatan kepada orang yang tidak dapat membayar karena suatu alasan atau berubah pikiran untuk melihat prospeknya sekarang. Jadi kami berada dalam posisi di mana kami memenuhi kebutuhan semua orang. Kami memahami semua orang dan memberi mereka kesempatan. Namun mulai 1 Agustus kesempatan ini akan ditutup untuk semua orang. Oleh karena itu, kami juga telah mencapai keseimbangan, katakanlah, dan kami mengandalkan pemahaman pertama dan kedua pada keniscayaan tertentu tentang apa yang seharusnya tidak diharapkan dari kami. Pertama, tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada putaran tambahan. Apalagi yang kami miliki, kembalikan cicilannya. Saya sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak punya waktu untuk membayar. Hal itu tidak akan terjadi. Sayangnya ini sudah berakhir, dan itu harus berakhir pada suatu saat. Faktanya ini akan berakhir pada tanggal 1 Agustus. Anggap saja serius. Dan jelas bagi kami, bagi ekosistem, ini menjadi penting. Ini menjadi yang terdepan sekarang bahwa kontrak yang telah dikeluarkan, dan kami katakan di webinar terakhir bahwa ada sekitar $3.200.000 Amerika Serikat. Itu adalah cicilan yang harus dibayar itu. Secara keseluruhan jumlah tersebut terlihat mengesankan, namun mengingat fakta bahwa sejumlah cicilan tidak dibayarkan, kami memahami bahwa kami mungkin bisa membaginya menjadi 2, paling tidak. Dan jika kami ingin ekosistem memiliki bantalan pengaman yang jelas dan semua tujuan yang kami tetapkan untuk diri kami sendiri dapat tercapai, kami jelas perlu memperjuangkan agar tingkat pembayaran cicilan berada di antara 90%. Dan kemudian kami akan menyediakan bantalan finansial yang stabil dan mencapai tujuan yang telah kami tetapkan untuk tahun 2025. Saya ingatkan Anda bahwa pada akhir tahun ini, tahun 2025, tepat sebelum akhir tahap kedua yaitu dana ventura, kami sudah dapat menyatakan banyak keberhasilan yang telah kami capai. Ini adalah peningkatan proyek dalam portofolio dana proyek komersial dalam ekosistem. Ini berpotensi menjadi proyek pertama yang akan masuk listing. Ini juga merupakan segala sesuatu yang menjadi perhatian Eva dan semua orang yang mengikuti memahami kira-kira kapan hal itu akan terjadi. Artinya kami sedang menuju ke titik di mana pada akhir tahun ke-25, proyek ekosistem akan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi semua biaya ekosistem. Ini akan menjadi kondisi keamanan finansial. Lagi, kami telah menghitung, kami memahami bagaimana melakukannya, dan kami memahami apa yang diperlukan untuk melakukannya. Kami bergerak menuju titik di mana proyek ini mulai menghasilkan keuntungan yang akan diakumulasikan, terakumulasi dalam surplus, dikonversi pasti, dinyatakan dalam bentuk dividen.
Artinya, tahun ke-25 mungkin merupakan tahun ketika kami mulai membayar dividen lagi dan sekarang saya sekali lagi yakin bahwa keputusan tahun lalu ketika kami menyadari bahwa semua uang yang kami dapatkan di Wells dalam bentuk deposito harus diarahkan untuk pengembangan. Dan sekarang kami yakin, kami melihat bahwa jumlah proyek terus bertambah, jumlah proyek yang berpotensi sukses secara komersial terus bertambah, probabilitas keberhasilan seluruh ekosistem meningkat juga. Hal ini karena tindakan yang telah diambil, seperti yang saya katakan, dividen berikutnya mungkin akan dibayarkan pada tahun ke-25. Dan ini adalah jenis peluang yang mungkin akan menarik bagi orang yang bergabung dengan kami sekarang. Karena mereka yang telah bersama kami untuk waktu yang lama, mereka tentu tahu bahwa sejak tahun pertama keberadaan proyek ini kami merilis produk komersial pertama yang masih berfungsi, masih menghasilkan keuntungan, masih berdiri sebagai monolit. Dan hal tersebut memberikan kepastian dan berbagai fungsi positif lainnya bagi ekosistem dan kami membayar dividen. Kami telah membayarkannya sekitar 6 kali. Jika ingatan saya tidak salah, sekitar $400.000 Amerika Serikat telah kami bayarkan dalam bentuk dividen. Ini cukup keren. Namun bagi kami, hal ini merupakan semacam pendekatan bisnis yang berprinsip sehingga jelas bahwa kami tidak dapat melakukannya. Kami menyatakan pertama-tama kepada dunia bahwa kami melakukannya, kami memperbaikinya untuk diri kami sendiri, ya, dan kami dapat melakukannya. Jika kami berada di jalur yang benar, jika kami belum dapat melakukan pembayaran selama 1 atau 2 tahun, mungkin kami perlu bertanya pada diri kami sendiri tentang apa yang kami lakukan, mengapa kami tidak mendapatkan keuntungan dalam waktu yang lama, atau setidaknya tidak ada proyek yang menemukan model bisnisnya. Kami dengan bangga dapat mengatakan bahwa ini adalah tahun pertama. Dan untuk semua peserta baru yang sekarang sudah cukup banyak yang mendaftar, kami bisa berharap bahwa tahun depan akan ada informasi tentang dividen juga. Dan banyak informasi menarik lainnya. Tentunya, ini juga akan menyangkut reorganisasi perusahaan. Kami akan membicarakan hal ini pada musim gugur, menjelang musim dingin. Ketika kami akan memiliki model yang jelas, sekarang kami akan melihat beberapa varian perkembangannya. Dan kami mencoba memilih salah satu yang sesuai dengan hal jumlah biaya, karena ini bukan kegiatan yang murah. Dan untuk membangun skema hukum seperti itu yang dapat dimengerti, nyaman, dan mempertimbangkan kepentingan perusahaan multinasional. Kami memiliki setidaknya investor pada pemegang sekuritas DGU. Mereka berasal dari 147 negara. Pengguna yang menerima saham sebagai hadiah, mereka cenderung mendaftar, termasuk mereka yang menerima hadiah dari 184 negara. Dan kami harus mempertimbangkan kepentingan setidaknya sebagian besar dan hampir semua orang. Dan ketika kami melihat skema yang diusulkan yang ditawarkan kepada kami secara hukum, tetapi kepentingan ini akan diperhitungkan dan di sini, dan berapa biayanya. Dan siapa di pasar yang menggunakan metode yang sama. Ada banyak pekerjaan hukum. Saya pikir kami akan membicarakan pada bulan September dan mengusulkan 2 atau 3 skema yang telah kami setujui menjelang ulang tahun ke-5 perusahaan. Kami akan mengambil keputusan dan mulai membuat skema yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Saya telah mendengar banyak proposal dari para pengacara dan mitra kami dari berbagai negara. Misalnya, ada penawaran Anda mentokenisasi semuanya, tokenisasi ini juga. Ada banyak kendala, misalnya sumber daya yang tersedia untuk hal ini lebih sedikit. Misalnya, beberapa persyaratan, listing, dan analogi IPO lainnya. Mereka jauh lebih dekat, tetapi banyak hal yang belum diperhitungkan. Itulah kenapa kami mempertimbangkan semua skema yang memungkinkan. Dan juga secara umum, apa yang saya katakan sekarang adalah semacam pengembangan juga. Dan informasi tentang apa yang kami umumkan tentang reorganisasi perusahaan akan segera ada. Semua ini dilakukan agar perusahaan semakin dekat dengan langkah selanjutnya, ketahapannya, kemungkinan untuk melakukan IPO, untuk berkembang sebagai perusahaan saham gabungan tertutup dengan pembayaran dividen secara teratur, dan seterusnya. Bagaimanapun, semua ini didasarkan pada model bisnis yang menguntungkan dari proyek-proyek yang ada dalam portofolio kami juga.
Dan seluruh ekosistem secara umum. Seperti yang Anda lihat, kami juga memiliki proyek kami sendiri yang kami buat dan kembangkan dalam kerangka kerja. Kami mendapatkan ide ini di laboratorium kami. Dana mengalokasikan dana, ya uang. Dan proyek mulai berjalan. Di sini kami dapat dengan jelas menandalkan semacam kerangka waktu, 3 hingga 6 bulan. Proyek harus mengumpulkan timnya dan mulai bergerak secara mandiri. Dimungkinkan untuk mengumpulkan dana secara mandiri juga menuju model bisnisnya dan membuat beberapa kesepakatan pertama. Dalam waktu 1 tahun seharusnya sudah bisa berdiri dengan percaya diri. Lebih tepatnya harus bisa dengan percaya diri menyatakan bahwa hipotesis tersebut ternyata benar dan kami bisa mengembangkan dan menumbuhkannya sesuai dengan prinsip klasik. Misalnya startup menarik pendanaan, membuka berbagai putaran dan sebagainya. Atau kami memahami dengan baik hipotesis tersebut ternyata misalnya tidak berhasil. Model bisnis belum ditemukan, tetapi jalan yang telah kami tempuh juga telah menakumulasi sejumlah kekayaan intelektual, mempengaruhi kapitalisasi, profesionalisme perusahaan, memungkinkan kami untuk melihat beberapa misalnya cakrawala baru, dan sebagainya. Kami tidak hanya mencoba untuk menghentikan proses ini, kami tidak bisa menghentikannya. Itulah sebabnya kami secara teratur mengadakan berbagai macam sesi strategis, berbagai macam sesi curah pendapat, berbagai macam partisipasi dalam konferensi di beberapa bootcamps, terkemuka dan sebagainya, di mana kami bertindak sebagai dana. Dan Alexander telah berulang kali mengatakan bahwa model dana Ventura adalah model yang tepat dalam hal memaksimalkan keuntungan, dalam hal menciptakan masa depan. Karena dana itu sendiri adalah perusahaan yang menciptakan masa depan. Dan dari sudut pandang, seberapa banyak Anda tahu tentang situasi di pasar, karena ketika kami mengadakan sesi perjodohan startup atau berpartisipasi di dalamnya, kami dapat mengadakannya sendiri. Hal ini telah terjadi dalam beberapa cara kecil selama beberapa tahun terakhir, dan kami juga diundang. Dan Anda duduk dan mendengarkan fakta bahwa sekelompok spesialis yang cukup pintar di bidangnya telah melihat sebuah ide dan mempelajari pasar, melihat pesaing, dan mengusulkan model bisnisnya. Kemudian kelompok lain, dan ada begitu banyak proyek dengan sejarah yang berkembang dengan baik. Jelas bahwa di beberapa tempat berada pada tingkat fantasi, di beberapa tempat tidak berkembang dengan baik, tetapi bagaimanapun, sejumlah besar ide dibawa kepada Anda dan diletakkan di atas meja, dan dengan demikian, mau atau tidak mau, Anda mempelajari pasar ini dan melihatnya secara mendalam serta menavigasinya juga. Dan terkadang ada berbagai jenis permata yang menemukan jalan mereka ke launchpad kami dan ke dana Ventura kami yang dapat kami bicarakan di suatu tempat di mana kami tidak selalu dapat membicarakannya. Secara umum, portofolio terus berkembang, baik model dana Ventura maupun tahap kedua yang sekarang berada pada tahun ke-23, ke-24, dan ke-25 menunjukkan bahwa kami benar-benar menambah kecepatan. Ya, sistem ini benar-benar berkembang dan kami memiliki banyak peluang. Dan yang paling penting adalah bahwa di setiap proyek ini, baik yang ada di dalam pendanaan maupun yang sedang diinkubasi, kami memiliki potensi dan kemungkinan untuk menjadi unicorn. Dan jika Anda melihat semua yang kami lakukan, keuntungan dari kesepakatan yang telah dibuat, keuntungan dari peluncuran pertama pada kenyataannya dapat secara signifikan menutupi dana yang diinvestasikan dari seluruh ekosistem dan dana secara khusus. Di sini setiap hari dengan setiap sesi pidato yang diadakan, dengan setiap pameran yang diadakan, kami menjadi semakin yakin akan ketepatan jalan yang kami tempuh dan kami sudah melihat jalan keluarnya, exit tersebut, tahun ke-25, akhir tahun ke-25. Dan inilah pada kenyataannya yang terpenting, yaitu bagi kami untuk menyelesaikan penjualan. Kami telah memperhitungkan bahwa kami memiliki bantalan keuangan ini dengan kontrak, dengan saham, sehingga akan cukup untuk mencapai ke sana. Dan kemudian akan menjadi kondisi yang ideal. Ketika kami telah berhenti, kami telah membentuk daftar pemegang saham dan kami semua mengenal satu sama lain. Kami semua telah lulus KYC juga. Kami telah memberikan data yang benar, bentuk perusahaan telah dipilih. Dan di sini kami semua berada dalam arah ekspansi dan transfer distribusi laba, yang sejak tahun ke-25
seharusnya sudah kami miliki dalam bentuk eksplisit dalam jumlah yang signifikan. Ini mungkin merupakan tamasya untuk audiens baru. Anda telah mendengar beberapa kata, dana, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Pastikan untuk menonton webinar mereka ada di saluran ini. Ajukan pertanyaan Anda di chat dan lihat proyek-proyek yang kami miliki di latar depan kami. Dan jika kami melanjutkan dengan tema proyek, tema semacam pendalaman dalam ekosistem, kami memiliki pembaruan rutin di bagian tugas bonus. Dan sekarang ada sistem yang pada dasarnya memotivasi orang untuk belajar, atau kami mencoba menawarkan semacam hadiah untuk tindakan Anda dengan cara yang akrab bagi banyak orang. Jadi, dengan mengikuti tautan kami, dengan masuk, dengan berlangganan saluran kami, dengan masuk dan beri like, berkomentar, menjelajah, Anda memberi manfaat bagi ekosistem DJU. Dan tentu saja ada harga untuk itu semua, dan ini adalah model standar yang dapat dimengerti yang membuahkan hasil di pasar saat ini. Jadi bagian dengan tugas dalam beberapa bulan terakhir ternyata Juni, Juli menjadi yang terdepan dalam hal memasukkan proyek. Itu menjadi halaman yang paling populer. Kami menangkap sudah ratusan dari 1000 tugas yang selesai. Apa yang diwakili oleh hal ini? Anda diberi jalur tertentu untuk pendataan baru yang baru saja bergabung dengan ekosistem. Anda melihat misalnya EIVA, Anda melihat Dana, melihat Launchpad, Anda melihat Apato, Anda menonton beberapa webinar, Anda mendapatkan hadiah instan untuk semua itu. Tentu saja kami memeriksa itu, transisi langganan Anda, dan yang lainnya. Dan semua yang telah Anda bentuk. Pemahaman kasar bahwa ada banyak kerja keras di balik proyek ini. Selain itu, untuk pemula atau seseorang yang belum melakukan investasi, ada beberapa di antaranya juga. Jadi, jika ada sekitar 160.000 orang yang telah terdaftar selama periode keberadaannya, dan kami memiliki sekitar 22.000 investor, inilah perbedaannya. Ini tidak bersentuhan dengan proyek dalam hal melakukan pembelian. Dan ada banyak alasan untuk itu. Ada yang tidak mengerti, ada yang tidak paham, ada yang terganggu, dan sebagainya. Sekarang jalan masuk yang mudah ini telah ditawarkan dan memungkinkan pada kenyataannya untuk berpartisipasi dalam drop dari proyek-proyek ini. Karena untuk tindakan ini kami memberikan imbalan langsung berupa saham ekosistem, dan dengan demikian memperluas jumlah pemegang saham perusahaan pengguna proyek. Ini adalah proses yang sangat penting. Penting untuk dipahami bahwa jika Anda membeli paket sebesar $10, cukup berpartisipasi dalam konversi. Inilah yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan hadiah instan dan berpartisipasi dalam drop X dengan persyaratan yang sedikit lebih menguntungkan. Saya akan menjelaskannya secara kasar. Saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Dan dengan melakukan hal itu, kami mendapatkan banyak reaksi positif dari proyek kami sehingga banyak orang yang melakukan konversi di jaringan sosial mereka. Ya, orang baru mulai mengajukan pertanyaan, mendaftar di situs web, membuka dompet dan kartu. Artinya ada studi aktif untuk mempopulerkan proyek ini. Jelas bahwa ini adalah musim panas. Jelas bahwa ini adalah bulan Juli, Agustus. Pada prinsipnya ini adalah masa jeda di pasar dan tidak banyak yang terjadi di dunia. Jadi ini adalah waktu untuk belajar. Dan sekarang saya akan memberitahu Anda kira-kira apa yang akan terjadi pada bulan Agustus. Para mitra yang memberi kami tugas-tugas ini juga memberi kami numerasi. Itulah yang membentuk ide Drop X yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sekarang saya akan memberitahu Anda tanggal pastinya karena tentu saja kami memutuskan untuk memperpanjangnya sedikit secara harfiah hingga akhir Agustus. Tanggal 31 Agustus adalah hari terakhir kami mendata peserta Drop X. Pada tanggal 5 akrual akan dilakukan. Hal ini diperlukan agar kami memiliki waktu untuk memeriksa semuanya selama 5 hari dari tanggal 1 hingga 5. Karena kami tidak ingin mengkoreksi dan menyelesaikannya beberapa permintaan di kemudian hari yang terjadi dari waktu ke waktu. Bahwa seseorang tidak mendapatkan kredit untuk sesuatu atau seseorang mengira dia mendapatkannya juga. Maksud saya, dengan satu atau cara lain kami selalu mendapatkan sejumlah panggilan dukungan setelah melakukan aktivitas apapun yang kami periksa. Terkadang beberapa ketidakakuratan ada di pihak kami, mungkin
mungkin terkadang. Paling sering ada di pihak seseorang yang salah paham di suatu tempat. Misalnya tidak mengklik, tidak selesai membaca sesuatu, tetapi tetap meninggalkan aplikasi. Kami memeriksanya. Jadi sekali lagi, kami telah melaporkan hal ini di posting. Drop X selama 5 hari partisipasi diperpanjang karena dan tugas-tugas cuti baru orang mendaftar. Babak tambahan dibuka karena dan aktivitas masih terus bertambah orang. Jadi membatasi mereka di dalamnya bukanlah keputusan yang tepat. Itu sebabnya Anda masih bisa berpartisipasi di dalamnya selama 5 hari dan mengharapkannya di hari kelima. Terdiri dari apa saja. Ini adalah hadiah dari semua peserta proyek. Di suatu tempat saya pikir akan ada hal yang belum diberikan karena launchpad yang sama kapitalis ada banyak ketertarikan pada produk itu dan menawarkan kami hak istimewa tertentu bonus yang hanya kami yang memilikinya. Ya, ini adalah proyek kemitraan. Ya, bahkan bukan proyek kemitraan. Ini adalah proyek ekosistem. Namun tepat saja kami bertindak untuk kepentingan kami sendiri. Ini bekerja untuk pemirsanya, memiliki penawarannya sendiri. Dan tugas proyek ini sebenarnya adalah untuk memperluas ekosistem, bukan untuk bertahan hidup dengan mengorbankan ekosistem. Jadi pertama-tama, masing-masing proyek bertindak untuk kepentingannya sendiri dan kami memiliki kemitraan dengannya dan kami memberinya audience. Kami dan mereka memberi imbalan kepada audience dapat dimengerti dengan persyaratan paling awal dan seterusnya. Jadi selalu menjadi kepentingan DJU jika kami memberikan kesempatan paling awal kepada orang untuk masuk ke dalam proyek, untuk menggunakan layanannya seperti yang terjadi misalnya dengan Apato. Ya, contohnya sangat keren. Drop X jadi akan ada banyak bonus dari mitra. Dan ada juga kotak rahasia. Apa itu? Misalnya untuk berpartisipasi dalam Drop X, Anda tidak perlu membayar apapun. Anda mengerjakan tugas gratis, mendaftar, memberi like, menonton beberapa webinar, dan langsung mendapatkan hadiah itu. Dan Anda juga menjadi anggota grup. Anda akan mendapatkan bonus tambahan dari mitra peserta pada tanggal 5 Agustus. Jika Anda membeli paket sebesar $10 melakukan tindakan berbayar, tentu saja ini merupakan kontribusi yang lebih besar. Dengan demikian lebih banyak yang akan dihargai. Artinya bagian bonus Anda di drop akan lebih tinggi. Jika Anda melakukan tugas investor, Anda juga akan mendapatkan kotak rahasia. Saya pikir kami akan menambahkan lebih banyak tugas untuk mitra. Jadi selain drop dengan koefisien yang lebih tinggi, Anda juga dapat mendapatkan kotak rahasia. Kami telah memiliki mekanisme seperti itu sebelumnya. Banyak orang menerima hadiah uang tunai, beberapa hadiah bonus, Telegram Premium, dan sebagainya. Kami juga akan mencoba menunjukkan Anda di sini. Dan sebenarnya tunggu tanggal 5 Agustus, kami akan melihat reaksinya. Jelas ini akan menjadi hadiah yang lebih pada kenyataannya, hadiah yang signifikan, yang entah bagaimana bisa berwujud. Dan mungkin di suatu tempat itu akan menjadi uang, semacam peluang, semacam undangan juga. Secara umum, mengharapkan semua, katakanlah kartu, tentu saja kami tidak mengungkapkan dan mengatakan itu akan menjadi mobil. Saya tidak tahu sesuatu yang lain. Tidak, itu akan sepadan dengan kontribusi Anda. Itu akan sepadan dengan kebijakan ekosistem untuk memberikan kesempatan dan manfaat teknologi modern kepada semua orang, terlepas dari lokasinya, minat apapun, dan sebagainya. Setiap orang itu sangat-sangat penting. Anda melakukan tindakan sederhana, Anda sudah menjadi peserta. Mungkin inilah alasan mengapa kami melihat minat yang begitu besar terhadap Drop X. Sekali lagi, kami akan memperpanjangnya selama 5 hari. Semua orang akan memiliki waktu untuk ambil bagian. Pada tanggal 1 Agustus, tidak ada yang bisa membeli paket baru, atau mengembalikan cicilan, atau tidak berpartisipasi. Dan pada tanggal 5, akan ada akrual, juga tanggal-tanggal utama yang pada bulan Agustus kami tunda, karena adanya putaran tambahan. Ini adalah perhitungan ulang saham. Artinya kami akan mempublikasikan data perhitungan ulang dari tanggal 5 hingga 10 Agustus. Akrual itu sendiri untuk semua peserta snapshot pertama, kedua, ketiga, keempat akan berlangsung pada tanggal 11 hingga 15 Agustus. Sebenarnya tanggal penting tersebut sudah pernah kami tulis. Saya pikir semua orang sudah mengetahuinya, tetapi mari kami bicarakannya sekali lagi. Oleh karena itu, untuk sampai ke snapshot keempat, lakukan pembayaran apapun. Ini akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan peluang tambahan saat menghitung ulang saham.
Oleh karena itu, kami pikir keputusan belum dibuat. Semua orang yang ikut serta yang pertama, kedua, dan ketiga mungkin juga telah terdorong dengan cara tertentu. Hanya karena mereka melakukan segalanya tepat waktu. Itu sangat keren. Apa yang menanti kami pada bulan Agustus dalam hal penjualan saham? Sudah jelas, ini adalah bulan yang sangat penting, di mana kami mengandalkan itikat baik dari orang yang telah memilih untuk berinvestasi dalam ekosistem dengan mencicil. Dan pembayaran tepat waktu cicilan menjadi yang terdepan, dan banyak hal yang bergantung padanya. Artinya tren jangka panjang ketika kami melihat bahwa lebih dari 50, 60, 70% dibayarkan, kami akan melihat bahwa komunitas itu disiplin, menghargai komitmen yang telah dibuatnya, dan kami dapat berharap bahwa tujuan kami akan tercapai dalam hal menyediakan bantal pengaman keuangan dan menyalurkannya ke dalam pengembangan ekosistem dan pengembangan dana ke dalam pengembangan proyek-proyek tertentu. Oleh karena itu, saran saya yang tulus adalah untuk memenuhi komitmen, seperti yang kami lakukan secara tepat waktu. Tepat waktu untuk memenuhi jadwal pembayaran cicilan. Hal ini penting bagi ekosistem, ini penting bagi Anda. Hal ini menjadi penanda bagi kami bahwa kami telah melakukan segalanya dengan benar. Apakah akan ada insentif tambahan? Kami telah menyebutkan bahwa mekanisme snapshot telah bekerja dengan cukup baik bagi kami. Hal ini memungkinkan penonton untuk menjelajahi proyek-proyek lain selain ekosistem. Snapshot terakhir yang ada pada bulan Mei, mereka menghasilkan begitu minat, dan banyak orang dengan senang hati menggunakan pasar sekunder untuk token Apato dan mendapatkan pendapatan sewa di Apato itu. Dalam waktu dekat, kami akan mentransfer semua pendapatan sewa untuk periode 4 Juni ke kabinet DGU. Dan Anda akan menerima pemberitahuan rutin seminggu sekali. Misalnya, akan dikreditkan pada jumlah pendapatan sewa token Anda. Ini adalah jenis pemeriksaan model bisnis yang bagus. Sejumlah token yang terkumpul, pendapatan real yang dihasilkan secara teratur, dan seterusnya. Siapapun yang mau, misalnya Anda sendiri bisa mendapatkan seluruh token di kabinet pribadi Apato dan melakukan apapun yang Anda inginkan dengan token tersebut. Jika Anda tidak menginginkannya, token tersebut akan disimpan di ekosistem DGU, di mana Anda akan secara bertahap menerima sejumlah dividen dari produk dan proyek lain. Misalnya, Apato sekarang sedang mempersiapkan fasilitas berikutnya. Ini akan menjadi proyek yang sedang dibangun. Di sini jelas, hasilnya pasti lebih tinggi. Ada keanehan misalnya karena token tidak akan langsung masuk ke pasar sekunder, tetapi hanya setelah fasilitas selesai dibangun. Dengan demikian, tetapi pada saat yang sama hasilnya lebih tinggi. Artinya ada objek yang sudah jadi dengan hasil 10 hingga 15% per tahun. Ada objek yang sedang dibangun dengan hasil hingga 40% per tahun. Pada bulan Agustus, saya pikir kami akan memiliki semacam snapshot untuk mendukung Apato dan memberikan produk lain. Dan bagaimana dengan token yang sedang dibangun, seberapa nyaman atau tidak nyaman, seberapa menguntungkan atau tidak menguntungkan, dan sebagainya. Artinya ditambah lagi akan ada lebih banyak acara. Anda akan melihat bundel ini. Faktanya ada dua ekosistem, RWA Bank dan RWA Marketplace. Apato adalah produk dari ekosistem RWA Marketplace. Deposito, kartu, dompet adalah produk dari ekosistem RWA Bank. Akan ada promosi salin yang akan memungkinkan kami untuk memahami dan memperkuat dan mendapatkan audiens yang lebih loyal. Jadi harapkan dan pada kenyataannya penawaran khusus untuk deposito pada profitabilitas. Dan semua ini juga akan terjadi pada bulan Agustus. Dan pada saat yang sama mungkin pembayaran cicilan ini akan menjadi yang terdepan dalam ekosistem dan perhatian kami yang begitu dekat. Jadi, bagi mereka yang akan melakukan semuanya tepat waktu, akan ada bonus tambahan dan sebagainya, karena ekosistem selalu menghargai semua tindakan dari investornya. Pada bulan Agustus kami juga akan menghadiri untuk kedua kalinya pameran besar di India, yaitu Money Expo Mumbai 2024. Kami diundang lagi dan kami juga akan menjadi pembicara. Kami sedang menentukan topiknya sekarang. Saya akan berbicara di sana, akan ada pembicara lain, yaitu Alexander. Mungkin orang lain dari tim. Sebenarnya tentu saja akan ada pembicara. Semua orang yang ada di India, mitra kami, teman-teman, pasti akan datang.
Mungkin kami akan mengadakan beberapa acara tambahan untuk komunitas India juga. Sebenarnya, sejak pameran tersebut, kami mulai berbicara tentang acara-acara besar, tentang produk ekosistem, tentang ide, dan sebenarnya seperti yang kami harapkan, kami mulai melakukannya pada saat yang tepat, ketika kami memiliki kumpulan produk yang stabil, dan kami tidak hanya berbicara tentang mimpi dan fantasi, tetapi kami didasarkan pada pekerjaan yang telah dilakukan, dan keefektifan dari pidato semacam itu, komunikasi semacam itu, dan pameran semacam itu jauh lebih tinggi. Karena kami menerima undangan untuk mendiskusikan proyek dengan beberapa perusahaan yang sangat menarik. Saya pikir tahun ini akan kurang lebih sama. Apalagi, banyak pekerjaan yang telah dilakukan di Dana, itu dan pada pendaftarannya. Jika Anda telah mengunjungi situs web, Anda dapat membentuk kesan Anda sendiri dengan membaca semua yang tercantum di sana. Saya mungkin sengaja tidak memberitahu Anda tentang hal itu. Bukannya saya tidak memperhatikannya, saya menyuruh Anda masuk melihat itu semuanya sendiri. Pada suatu saat nanti, tentu saja kami akan mengundang Alexander dan dia akan memberitahu kami semuanya. Mungkin akan ada, Anda tahu, dalam semacam video ikhtisar dari Money Expo Mumbai. Itulah yang kami lakukan tahun lalu. Jadi saya pikir mungkin seperti itulah yang akan terjadi juga. Bukan bermaksud membebani Anda dengan informasi sekarang, tapi saya hanya ingin mengatakan kunjungi situs web Dana. Lihatlah, ada banyak nama-nama keren, berita, proyek, dan Anda bisa menarik kesimpulan dari situ. Kemudian, seperti biasa, dalam bahasa yang sederhana, pada bulan Agustus, pada akhir konferensi, saya pikir kami tidak akan melakukannya lebih awal, hanya karena ada banyak sekali webinar dan kami masih perlu waktu untuk bekerja. Meskipun demikian, saya tidak akan menyangkal bahwa komunikasi yang begitu dekat dengan Anda selalu menjadi nilai tambahan. Karena pertama, kami menjawab pertanyaan, dan selama siaran, saya selalu ada di ruang chat dan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Dan juga ada korespondensi yang sangat menarik secara umum di mana seseorang memuji kami dengan cara yang tidak biasa dan kami menanggapinya dan berdasarkan percakapan ini yang tidak selalu standar ada banyak pemahaman tentang penonton. Dan untuk ini kami dengan tulus berterima kasih dan percaya bahwa cara ini yang kami pilih untuk kontak yang begitu dekat dengan audiens telah memungkinkan kami untuk membentuk komunitas seperti itu. Sebuah komunitas dengan kualitas mitra seperti itu, sebuah komunitas dengan peluang dan sumber daya seperti itu. Itu pasti sangat keren. Dan evolusi berikutnya adalah komunitas menyadari bahwa kami akan pergi ke suatu tempat. Dalam hal komunitas menuju ke sana, apalagi yang ingin saya sampaikan. Mereka yang mengikuti jaringan sosial saya dapat melihat bahwa minggu ini kami mengadakan sesi strategi di kota Novosibirsk. Ini adalah format interaksi di dalam tim. Beberapa anggota tim diundang, di sana mereka membela berbagai proyek, mendalami rencana, dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi itu adalah acara yang sangat efektif. Banyak ide yang diambil di sana terkait dengan peningkatan efisiensi tim, hingga beberapa peluang baru yang juga dibuka di sana selama sesi strategis itu. Artinya ada banyak peristiwa yang terjadi di dalam tim, dan semua peristiwa itu memberi kami alasan yang kuat untuk bangga. Yang saya maksudkan adalah bahwa setelah semua peristiwa ini, jelas ada beberapa keputusan strategis, ya, dan juga arah kemana kami semua akan pergi. Ini adalah keamanan finansial perusahaan pada tahun ke-25, kemudian kemandirian finansial perusahaan pada akhir tahun ke-25. Dengan demikian, tentu saja untuk pengembangan proyek. Dan ini dapat diringkas dengan istilah likuiditas. Artinya kami menghasilkan uang dalam proyek, kami menarik likuiditas di suatu tempat. Di suatu tempat kami menarik investasi ke arah tertentu. Di suatu tempat kami mendapat untung dari semuanya dan menumbuhkan kapitalisasi. Dengan kata lain, likuiditas, uang, keuntungan ini adalah salah satu faktor perkembangan.
Faktor kedua adalah audience. Artinya, kursus untuk memperluas audience akan terus berlanjut. Artinya akan ada kapitalis, aplikasi serupa akan segera diluncurkan dan saya harap. Saya belum mengungkapkan data rahasia apapun, tetapi saya pikir itu jelas bagi semua orang dan ini adalah tren perekrutan audience. Aplikasi serupa akan muncul sebentar lagi di ekosistem dan kami secara aktif menonton, mempelajari, mencari cara untuk membuatnya lebih baik. Dan akan ada kesempatan untuk memperluas audiens secara signifikan. Sekarang kami menghitung 160.000 pengguna sekitar itu. Tidak semua aktif, tentu saja 22.000 investor. Maka misalnya mengapa tidak memperluas komunitas sebanyak 1 juta menjadi 10 juta menjadi 100 juta. Ya akan ada audiens tetapi bukan audiens yang seperti itu tetapi audiens yang imersif. Mungkin tidak imersif sama sekali, tetapi akan ada di sana. Penonton akan bersentuhan dengan kami dan di suatu tempat akan ada orang yang akan menjadi mitra penuh, investor. Ini adalah jalur untuk memperluas audiens di dunia modern dengan peluang modern, arah penting lainnya yang kami miliki. Jadi likuiditas segala sesuatu yang berhubungan dengan keuntungan perluasan proyek kapitalisasi adalah sesuatu yang mencakup semua yang telah kami bicarakan. Anda akan segera mendengarnya di berita berikutnya. Mungkin pada bulan September kami akan mulai berbicara lebih aktif tentang sistem bank dan marketplace tentang apa yang akan muncul di sana pada akhir tahun dan pengaturan apa yang telah kami buat dan ciptakan, meneliti, mempelajari proyek-proyek ini dan seterusnya. Menantikan acara besar lainnya yang juga berorientasi pada bulan September. Saya pikir banyak orang yang sudah bisa menebak apa yang saya bicarakan. Semua topik telah disinggung. DropX dan masih ada 5 atau 6 hari lagi hingga akhir bulan untuk berpartisipasi di dalamnya, melakukan tugas mendapatkan kotak rahasia. Kesempatan Anda untuk mendapatkan hadiah akan meningkat. Hanya saja hadiahnya akan lebih besar. Dari tanggal hingga 5-10 kami mempublikasikan data perhitungan. Dari tanggal 11 hingga 15 kami menghitung ulang saham. Pertengahan Agustus adalah pameran di India dan kami berkonsentrasi pada pembayaran cicilan yang tepat waktu dan sebagainya. Oleh karena itu kami melakukan segalanya untuk mendukung proyek kami yang ada dan kami melakukan itu. Snapshot mungkin akan diluncurkan menurut saya dengan probabilitas yang tinggi. Setiap tindakan dalam sistem selalu dihargai. Sekali lagi, terima kasih untuk webinar itu. Beri like, posting ulang, tulis komentar, ajukan pertanyaan Anda. Ini adalah sesuatu yang kami semua butuhkan dan sesuatu yang sangat membantu kami. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat dan sukses.